Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam lagi nih serangkaian renungan singkat yang Anda bagikan. Iya, betul. Semuanya ini kan berputar di tema yang sama, ya, kerendahan hati sebagai respons kita gitu terhadap anugerah Tuhan. Nah, jantungnya itu ada di Efesus 2 ayat 9. Ayat kunci itu. Iya kan? Misi kita kali ini ya kita coba bongkar bareng-bareng kenapa sih gagasan itu bukan hasil pekerjaanmu ini fundamental banget. Dan gimana dampaknya ke hidup kita sehari-hari ya? Persis, gimana implikasinya nyebar kemana-mana. Iya. Oke, kita mulai dari renungan pagi Anda ya. Langsung ke intinya aja, itu bukan hasil pekerjaanmu. Iya. Ini kayak fondasi banget ya di catatan Anda. Ditekankan di sana kalau aja keselamatan bisa kita usahain, kita pasti kejebak deh. Jebakan apa tuh? Iya itu, banding-bandingin diri. Mulai ngerasa, wah saya lebih suci nih. Atau usaha saya lebih oke lah dari si A, si B. Ya. Paham. Ini kan jalan tol banget ke kesombongan rohani, ya nggak sih? Betul sekali. Jadi penegasan kalau ini murni anugerah, itu sebenarnya kayak perisai ya? Nah, perisai pelindung buat hati kita. Tepat. Dan respons yang paling logis, ya seperti yang Anda garis bawahi juga di catatan itu, ya lepasin aja semua klaim. Lepasin klaim atas jasa atau pencapaian rohani kita, gitu ya? Iya, betul. Ini sama sekali bukan tentang kita. Makanya menarik banget catatan Anda langsung nyambung ke pertanyaan reflektif yang, tajam juga itu. Yang mana tuh? Itu, di area mana saya mungkin merasa lebih sukses secara rohani dibanding orang lain? Oh iya, itu nusuk banget sih. Anugerah ini kan seolah-olah nelanjangin kita ya, kecenderungan alami kita buat ngerasa lebih unggul. Jadi kita dipaksa nanya, sehalus apa sih sebenarnya kesombongan itu bisa nyelip lagi? Bahkan pas kita ngaku ini anugerah. Benar banget, itu halus banget emang nyelipnya. Dan ini nyambung ya ke renungan siang Anda yang fokus ke bagian berikutnya dari ayat 9. Yang jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, itu dia. Tujuannya itu jelas banget di catatan Anda. Biar nggak ada satu orang pun yang bisa berdiri di depan Tuhan terus nepuk dada, nih, lihat nih hasil kerja gue. Iya, kayak pintunya ditutup rapet-rapet gitu ya buat kesombongan. Nggak ada celah sama sekali. Yang menarik banget di sini, dan ini ditekankan juga ya di catatan Anda, itu dampaknya buat komunitas. Oh iya, gimana tuh? Ya kalau semua orang nerima anugerah yang sama persis, plek, tanpa kontribusi pribadi, artinya kan kita semua berdiri di pijakan yang sama rata di kaki salib. Setara berarti ya? Setara, Anda pakai metafora yang bagus banget di sana. Kita semua ini kayak pengemis yang sama-sama menemukan roti hidup. Wah, itu dalam sih. Ini bukan cuma gambaran puitis, tapi fondasi komunitas yang sehat. Komunitas tempat kita saling rangkul karena butuhnya sama, bukan saling nilai dari ketinggian yang semu. Benar juga. Jadi nggak ada yang lebih tinggi atau rendah ya? Iya, makanya pertanyaan lanjutan di refleksi Anda itu jadi praktis banget. Gimana saya bisa lebih konkret nunjukin kerendahan hati ini dalam hubungan saya hari ini? Konkretnya gimana tuh jadi sesama pengemis itu? Yaitu, gimana wujudnya dalam interaksi sehari-hari, apalagi mungkin pas lagi ada gesekan atau beda pendapat gitu kan, itu tantangannya. Wah, iya juga ya. Oke, nah dari situ kita geser dikit ke renungan malam. Fokusnya balik lagi ke Efesus 29b, tapi sudutnya beda nih, kayak yang Anda eksplorasi. Oh, yang soal pujian itu ya? Iya, kalau ini bukan hasil kerja kita, terus nggak ada yang boleh megahin diri, lantas siapa dong yang berhak dapat pujian? Jawabannya jadi jelas banget ya. Tak terhindarkan, sang pemberi anugerah itu sendiri. Saya suka banget kutipan yang Anda catat itu. Anugerah Tuhan secara otomatis mengalihkan sorotan dari kita kepadanya. Fokusnya langsung pindah gitu ya. Iya, 180 derajat. Benar-benar geser total. Dan konsekuensi logisnya yang ditekankan di akhir renungan Anda, ya kita jadi penyembah sejati. Artinya apa tuh penyembah sejati? Ya artinya kita secara sadar, aktif, terus-menerus ngarahin lagi semua kemuliaan itu ke Tuhan. Oh, jadi bukan ke diri sendiri lagi ya? Bukan. Ini ngubah total cara kita evaluasi diri dan hari-hari kita. Bukan lagi ngumpulin daftar prestasi atau kebaikan kita. Terus evaluasinya gimana? Pertanyaannya di ujung hari jadi, ya seperti yang Anda renungkan. Apakah hidupku hari ini udah memuliakan nama Tuhan? Wah, itu beda banget ukurannya ya? Beda banget. Ukuran sukses sebuah hari jadi berubah total. Bukan performa pribadi, tapi tujuan yang lebih gede.
muliakan Sang Pemberi anugerah. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari semua renungan yang Anda bagikan ini, keselamatan itu hadiah murni, 100% anugerah. Bukan sesuatu yang bisa kita raih atau banggain. Dan desainnya ini punya tujuan berlapis ya kayaknya. Pertama, buat mangkas akar sombong di diri kita. Betul. Kedua, buat nyiptain kesetaraan yang fundamental gitu dalam kerendahan hati di antara kita semua. Kesetaraan di kaki salib tadi. Iya. Dan yang paling puncak, pastiin kalau semua kredit, semua kemuliaan, semua pujian, ujung-ujungnya balik ke satu sumber aja. Tuhan. Arsitektur rohani yang luar biasa ya kalau dipikir-pikir. Keren banget sih desainnya. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang, buat direnungin lagi, kalau memang benar nih, semua pujian itu cuma layak buat Tuhan karena anugerahnya, bukan karena performa kita. Oke. Gimana ini secara radikal ngubah cara Anda mandang dan ngerespons kegagalan? Wah, kegagalan ya. Ya, bukan cuma pas Anda sendiri yang gagal atau jatuh, tapi juga pas Anda lihat orang lain di sekitar Anda kesandung. Gimana tuh maksudnya? Apakah pemahaman anugerah ini ngubah lensa Anda dalam melihat kerapuhan manusia? Baik diri sendiri maupun orang lain? Oh, jadi lebih berbelas kasih mungkin ya? Mungkin. Apa dampaknya ke interaksi Anda pas ekspektasi nggak terpenuhi? Nah, itu coba direnungkan deh. Wah, pertanyaan bagus banget buat dibawa pulang. Oke deh, terima kasih banyak sudah menemenin kita semua dalam deep dive kali ini ya. Sama-sama. Kita udah gali makna kerendahan hati dalam terang anugerah Tuhan, berdasarkan catatan-catatan reflektif Anda. Banyak banget nih bahan renungan berharga di sini. Semoga bermanfaat ya. Pasti. Sampai jumpa di deep dive berikutnya.